teman-teman dan Budian. Saya Igusti Agung Ayesania Triwaini akan menampilkan monolog Ibu Sejati karya Putu Wijaya. Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauanku sendiri, melaporkan putraku Ujang yang telah hilaf, sesat, bejat dan buas. Ia teler, lalu membantai satu keluarga ludas. Ia mengunci mereka di kamar, lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tak ada. Ujang bilang tak tahu. Aku tak sadar, Bu, katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana atas laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan supaya itu bisa meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau terus terang mengakui dosa, hukumannya ringan. Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah itu kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang gelap mata, mencabik keluarga tak berdosa, termasuk pacarnya sendiri yang amat ia cintai, kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Aku telah memberikan Ujang darah dan daging, tapi aku telah alpa, tak berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa atas kehilafannya agar ia jerah? Kalau bukan aku, kalau bukan ibu kandung, siapa lagi yang bisa memaksa dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela dia didera, asal sepantasnya, ya, agar dia kapok lantas banting setir dari narkoba menuju jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan generasi muda untuk memperbaiki kesalahannya. Penjara akan meringkus nyahok bagaimana hidup berkeadaban. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan ngeletak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasai pikiran Ujang. Tapi malang, hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin, membakar suatu keluarga tanpa alasan, lebih kejam daripada binatang buas. Karenanya wajib musnah, kata beliau, disambut pekik sorak masyarakat yang histeris. Lalu diketok, putraku Ujang harus ditembak mati. Aku sebagai ibu sempaut, dikunyah sesal, dihantui dosa. Aku mengutuk diriku sendiri. Coba, di mana ada seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri? Bukan Ujang putraku binatang yang buas, tapi aku sendirilah iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umpatan tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab. Dengan sesal berkepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus sujud meminta ampun. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Tapi begitu bertatapan kembali dengan Ujang, aku langsung tumbang. Sementara putraku yang malang itu besar jiwanya. Ia sedih melihatku rebah. Lantas ia bersimpuh mengurut kakiku, membalurnya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka lagi, ia sujud meminta maaf atas segala dosanya. Ia berbisik lirih, "Aku pamit, Bu, akan pergi jauh dan tak kembali." Ia sama sekali tak mengutuk putusan peradilan, sama sekali tak menghujat ibu kandungnya kejam, sama sekali tidak menggugat kebukuan hati presiden yang tidak memberikan gerasi, sama sekali tidak menggugat kenapa nasibnya yang malang. "Ibu, tak usah menyesal, jangan merasa berdosa," katanya menghiburku. Perbuatan ibu adalah suri teladan yang Ujang akan selalu kenang, dan mengakan sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walaupun putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia berdosa, kau antar sendiri agar dia dihajar. Itu sungguh mulia, Ibu. Semoga semua ibu yang lain mengikuti jejakmu,
agar tak ada lagi kaulah berani mengulangi perbuatanku. Semoga akan jadi sejarah baru di negeri yang sedang digalau narkoba ini. Semoga lebih banyak negeri kita yang memiliki ibu sejati seperti ibuku. Duh, Ujang, putraku semata wayang. Aku ibu yang kejam. Hancur jiwaku berkeping-keping rasanya. Aku merayap pulang. Tak sanggup menatap kegagalan putraku. Tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku, apalagi permintaan terakhir yang begitu mengenaskan. Ibu, aku tak apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu, ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan diperbolehkan memotret makan bersama yang sedih itu, dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 1 kali mengunyah suapan pertama, tapi tetap tak mampu kutelan. Sementara putraku lahap mengenyam sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu. Aku tumbang di depan pintu rumah. Tak ada satupun tetangga yang sudi menolong. Biar saja perempuan gila itu mati, kata mereka. Binatang pun tak tega membunuh anaknya sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menyebarkan virus biadab yang berdatangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh, aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik sebanyak 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian digiring ke lapangan eksekusi. Ya Allah, ampun. Aku terpekik melihat jarum waker terlalu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ibu kota ke tempat penembakan. Ujang, sambil membayangkan kain hitam ditutupkan ke mata Ujang, dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru membelah kepalanya. Aku panik. Kalau putra tunggalku panik, apa arti hidup ini? Otakku gelap, memukul-mukul. Lalu kurai stagen dan menggantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi, tak perlu terlambat macet. Aku dengan mudah melayang ringan ke angkasa. Jakarta aku seberangi dengan sekejap mata. Di lapangan tembak, aku saksikan senjata yang terhunus menunggu aba-aba untuk membantai. Tapi, kenapa yang ditunggu tak kunjung terdengar? Jam sudah menghampiri pukul 5. Aku hampir tidur kembali. Tiba-tiba keluar perintah. Turun senjata, gerak. Eksekusi dibatalkan. Regu tembak dikirim kembali ke tangsi. Hukuman mati dibatalkan. Putra ibu ternyata tak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok pembunuhan sejati sudah menyerah. Matahari sekali lagi memanjat timur hari akan terang. Ujang, putra ibu yang baik, bersiul pulang. Ia beli sejadah baru di pinggir jalan. Oleh-oleh buat mama tersayang yang berani menegakkan kebenaran. Sekian monolog dari saya. Terima kasih.